Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana? Harus tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi biologi, yaitu tentang pembelahan sel. Baik, mari kita ikuti video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Sedangkan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil dari pembelahan mitosis dan meiosis. Baik saintis, sebelumnya kalian telah mengetahui bahwasannya pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian akan mengalami pembelahan sehingga jumlah sel pada manusia saat dewasa bisa mencapai 200 triliun. Nah sekarang, dapatkah kalian menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Ayo, siapa yang bisa? Baik saintis, seperti kalian ketahui bahwasanya pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, yang kedua yaitu untuk perbaikan, sedangkan yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing pentingnya sel mengalami pembelahan. Baik saintis, alasan utama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup tersebut. Baik saintis, alasan kedua kenapa sel melakukan pembelahan adalah untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka pada bagian tubuh kalian? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh kalian yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Contohnya pada saat kalian misalnya terkena pisau atau terjatuh dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Saintis, alasan ketiga untuk kenapa sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu yang baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Baik saintis, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel somatis atau pada sel tubuh. Pada pembelahan ini dihasilkan jumlah sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Apa itu kromosom? Yo, kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Saintis, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan induknya. Artinya apa? Artinya, jika kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Contohnya, jika sel induk memiliki kromosom yang diploid atau 2N, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga diploid atau 2N. Sedangkan
Pembelahan meiosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ike Suhartina yang sudah membuat PowerPoint animasi ini. Izin menggunakannya Ibu untuk siswa dan siswi saya. Semoga sehat selalu dan berkah selalu. Sebelum kita membahas ke pembelahan sel mitosis, kita akan flashback dulu di mana makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup yang uniseluler atau bersel satu dan makhluk hidup yang multiseluler atau bersel banyak. Pada makhluk hidup yang uniseluler, mereka tidak melakukan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, tetapi mereka melakukan pembelahan sel secara amitosis. Contohnya adalah pembelahan amitosis pada amuba. Sedangkan untuk makhluk hidup yang multiseluler, mereka melakukan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Proses pembelahan secara mitosis dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Biasanya, gurumu akan melakukan praktikum, yaitu dengan melihat proses mitosis pada akar bawang yang dilihat di bawah mikroskop. Di situ kalian akan bisa melihat proses-proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada lagi yang satu, yaitu proses interfase. Proses interfase ini sering kita sebut dengan proses istirahat. Padahal sekitar 90% siklus sel itu terdapat pada interfase. Pada saat interfase lah sel bertumbuh dan membuat salinan kromosom-kromosomnya sebagai persiapan untuk pembelahan sel berikutnya. Coba kalian perhatikan gambar. Di sana adalah struktur sel yang terdiri atas nukleus, nukleolus, butir-butir kromatin, sentriol, dan juga membran sel. Tahap yang pertama adalah profase. Cirinya adalah kromatin menebal membentuk benang-benang kromosom. Kemudian, benang kromosom menggandakan diri menjadi sepasang kromatid yang terikat pada sentromer. Nukleus hilang, kemudian membran inti pecah dan juga hilang. Pada sel hewan, sentrosom menggandakan diri, masing-masing belahan bergerak ke kutub yang berlawanan, terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian pasangan kromatid bergerak menuju bidang ekuator, yaitu metafase, di mana pasangan kromatid berjajar di bidang ekuator. Yang ketiga adalah proses anafase, di mana sentromer pecah, pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahap selanjutnya yaitu telofase, di mana kromatid sudah berada di kutub yang berlawanan dan sel mulai membelah. Kemudian akan mulai terbentuk membran inti, kemudian akan mulai terbentuk nukleolus. Kromatid akan berubah menjadi kromatin, kemudian bagian ekuator semakin menggenting. Kemudian terbentuklah 2 sel anakan yang identik dengan sel induknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pada mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Antara satu pembelahan dengan pembelahan berikutnya terdapat fase antara yang kita sebut dengan interfase. Sel anak hasil pembelahan mitosis memiliki kromosom yang sama jumlahnya dengan sel induknya dan berlangsung pada proses pertumbuhan atau pembelahan sel tubuh. Saintis, kita akan melihat video tentang pembelahan mitosis berikut ini. Yang pertama adalah fase profase, di mana pada fase ini benang kromosom menggandakan diri menjadi sepasang kromatid yang terikat pada sentromer. Kemudian membran inti sel rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuklah gelendong pembelahan. Yang kedua adalah fase metafase, di mana pasangan kromatid berjejer pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Yang ketiga adalah fase anafase, di mana pasangan kromatid akan memisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat adalah fase telofase, akan terbentuk membran inti dan nukleolus dan terbentuk 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dalam pembelahan meiosis.
Yang pertama adalah tahap profase pertama, di mana butir-butir kromatin membentuk benang kromosom. Di sini, kromosom homolog saling mendekatkan diri. Masing-masing kromosom menggandakan diri membentuk pasangan kromatid yang bersatu di bagian sentromer. Terbentuk tetrat, yaitu 4 kromatid berada dalam posisi berdampingan. Kromatid yang berdekatan saling melilit. Daerah yang saling melilit terputus dan terjadilah crossing over atau pindah silang, yaitu lengan-lengan kromosom homolog bertukar tempat. Pasangan kromatid bergerak ke bidang ekuator. Kromosom homolog berpasangan di bidang ekuator. Kemudian, pasangan kromosom homolog akan berpisah ke kutub yang berlawanan. Pada telofase 1, terbentuk 2 buah sel anakan. Pada profase kedua, sentromer menggandakan diri terbentuk gendong pembelahan. Pasangan kromatid bergerak ke bidang ekuator. Pasangan kromatid berjejer di bidang ekuator. Pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada telofase kedua, kromosom berada di kutub dan terbentuk sekat pemisah sel. Terbentuk nukleolus dan membran inti. Terbentuklah 4 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Saintis, kita akan melihat video tentang pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin, di mana hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya. Dimulai dengan profase pertama, di mana masing-masing kromosom menggandakan diri membentuk pasangan kromatid yang bersatu di bagian sentromer. Kemudian pada metafase pertama, kromosom homolog berpasangan di bidang ekuator. Pada anafase pertama, pasangan kromosom homolog berpisah ke kutub yang berlawanan. Pada telofase pertama terbentuk 2 sel anakan. Dilanjutkan dengan profase kedua, pasangan kromatid akan bergerak ke bidang ekuator. Pada metafase kedua, pasangan kromatid berjajar di bidang ekuator. Pada anafase kedua, pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada telofase kedua, terbentuk 4 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Bagaimana saintis setelah kalian mendengar pemaparan tentang pembelahan meiosis? Nah, sekarang Ibu mau coba analisislah mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Coba kalian diskusikan. Mungkin bisa dengan temanmu, atau mungkin dengan gurumu, atau juga bisa dengan orang tuamu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Atau kalian bisa browsing di internet dan membaca berbagai macam literasi. Sekarang kita melihat perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, dilihat dari tujuannya, mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel dan juga untuk pertumbuhan. Sedangkan meiosis bertujuan untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet. Tempat terjadinya pada mitosis, jika pada tumbuhan terjadi di jaringan meristem, sedangkan pada hewan terjadi pada sel-sel somatis. Sedangkan pada meiosis, pada tumbuhan di benang sari dan putik, sedangkan pada hewan di alat kelamin. Dari tahap pembelahannya, mitosis ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis terjadi pada meiosis pertama dan meiosis kedua. Hasilnya pada mitosis adalah 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama seperti induknya. Sedang meiosis hasilnya adalah 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Baik, bagaimana saintis belajar kita hari ini? Ibu harap kalian mendapatkan ilmu yang lebih pada video kali ini ya. Dan kalian semakin merasa bahwa Allah Sang Pencipta sudah menciptakan kalian dengan begitu luar biasanya. Proses-proses yang terjadi dalam tubuh kalian itu diciptakan oleh Allah dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur
ya, diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Baik saintis, Ibu harap video kali ini banyak memberikan manfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.